Itulah adab. Jadi pada saat mereka tidak mengenal Islam, kita kenalkan Islam. Dia punya pertanyaan soal Islam, kita jawab. Karena buat saya, pembenci Islam, buat saya ya pribadi, pembenci Islam nggak ada. Mereka hanya belum kenal Islam. Kalaupun mereka memang betul-betul benci Islam, itu sedikit. Dan dia mencoba mempengaruhi orang banyak. Oke. Bahkan saya pernah ngajak Mas Limbat itu ketemu Syekh Mustafa dari Gaza, Palestina. Oke. Sampai dia tergeleng-geleng seperti ini, Syekhnya dia bilang bisa nggak diajak ke Palestina. Wow, seneng dong diajak. Iya. Oh mau lihat Aqsa katanya. Iya, bukan lihat Aqsa aja, saya mau adu Mas Limbat sama tanknya Israel. Itu guyon, tapi emang ya banyak kita ya Oke, lalu yang gimana? nyawa. Lalu 3 jam itu lalu Ngobrol ya akhirnya syahadat. Oh, syahadatnya hari itu juga? Hari itu juga. Setelah 3 jam? Iya. Berapa orang? 36. Langsung 36 itu? Iya. Lalu setelah itu? Buktinya masih ada sampai sekarang. Oke, setelah itu? Ya sudah, kita pulang diantar Ya. ke kota, di hotel, kemudian segala macam. Ke kota Dili? Iya. Kota Dili ya. Terus kemudian di hotel, ditempatkan di hotel, udah besoknya kita pulang. Pakai pesawat? Ya. Lalu orang itu? Ya masih komunikasi dengan Mas Limbat karena dia cinta sekali dan senang sekali ngefans seperti itu sama Mas Limbat. Tapi sama Ustadz Dewa enggak? Jarang. Paling nanya, saya bilang gimana, saya begini. Ya Pak, kita kuatkan sholat, kita kuatkan ibadah, ajak teman-teman semua yang sudah Islam di sana untuk ibadah. Karena mereka sekarang dimusuhi. Sampai harus pindah ke pinggir lagi, ke tengah hutan. Jadi kalau video 36 itu? Iya. Sekarang udah lebih. Berapa? Kurang lebih 46, kurang 46 atau 47 gitu loh. Karena ada anak kecil satu. Jadi emang cara kita berdakwah emang seperti itu. Memang ada beberapa tempat yang rawan, beberapa tempat yang mungkin yang Abang bilang tadi mengancam jiwa, tapi kita lillahi ta'ala aja, bismillah. Kita cuma ngajakin kok. Kita nggak perlu meladeni mereka untuk berkelahi atau adu kekuatan, karena bisa kita dari Jawa telepon teman-teman semua datang. Iya, tapi bukan begitu, maksudnya kan tetap aja kan ancaman nyata kayak seperti tadi kan real attack sebenarnya kan hampir kan. Iya. Tapi gara belum begitu melihat Mas Limbat nggak jadi kan? Nggak jadi. Itu kejadian 2 kali Bang. Di mana lagi? Kalimantan. Kalimantan di mana ya? Pontianak. Iya, itu suku-suku Dayak itu sudah panah, sudah udah gitu. Karena kita kan pasang solar panel ya, nggak ada listrik di situ. Kita ajari mereka mandi, sholat segala macam gitu. Karena ada azan, otomatis salah satu anak buah kita azan. Nah, itu datang semua dari suku-suku dari tempat-tempat yang lain sekitar hutan itu. Di daerah mana itu? Kalimantan Barat ya, Pontianak. Saya lupa nama desanya. Kalimantan Barat tapi di tengah hutan itu. Dan mereka masih berburu. Masih berburu pakai panah, pakai tombak seperti itu. Lalu mereka datang semua. Berapa orang yang datang? Banyak. Tapi mereka punya pemimpin. Kalau nggak salah yang waktu itu ada itu Panglima Kumbang ya, kalau nggak salah, atau Panglima Elang, saya lupa. Ini kayak Iya kan kayak sandiwara radio dulu. Enggak, di Dayak itu ada, setahu saya ya, maaf kalau saya salah. Ada Panglima Kumbang, Panglima Macan, Panglima Burung, Panglima Elang, apa gitu kalau. Itu ada. Nah, itu ya itu kayak sandiwara radio dulu, Sembara itu. Brahma Kumbara gitu. Bukan, Sembara. yang di gunung di Sumatera. Mak Lampir. Nah, Mak Lampir kan. Mungkin seperti itu. Panglima Kumbang segala kan. Iya, mungkin seperti itu. Tapi akhirnya mereka pun kenal sama Mas Limbat. Lalu kenal. Begitu mereka turun dengan panah dan lain sebagainya gimana? Ngobrol. Tadinya di situ di kampung itu hanya kurang lebih 20-an. Sekarang sudah 100-an ya, 120 kurang lebih. Dan mereka lebih aman ya? Iya, nggak kan seperti di Timur ya? Iya, dan gitu. Kita bergantian membawa santri-santri dari pesantren, dari Gontor segala macam. Udah 4 bulan di sini, ajarkan lagi, pindah lagi, gantian lagi 4 bulan seperti itu. Jadi memang di pedalaman ini yang luar biasa.
Mungkin ustadz-ustadz tidak banyak yang mencakup di sana. Itu ustadz bisa ke tempat-tempat seperti itu, gimana jalan ceritanya? Ditawari, karena kan setiap saya diundang ke wilayah tertentu, mereka suka cerita, oh di sini ada banyak pemurtatan, oh di sini banyak ada kena program ini, akhirnya keluar dari Islam, oh di sini Islamnya masih. Contoh satu lagi misalnya di Sulawesi itu di daerah Toraja, perbatasan Toraja, itu mereka sudah Islam, tapi tidak jauh-jauh dari syirik. Masih dukun, masih ini menyan segala macam. Banyak di kota sini. Di sana lebih parah. Di sana lebih parah. Itu harus persembahan, harus kayak daging apa itu yang memberitahu ya warga lokal sana. Jadi akhirnya kita bisa datang, kita bisa tahu, kita bisa dakwahi mereka. Alhamdulillah. Tapi memang kalau ditanya. Tapi di dalam negeri di dalam negeri saja ya. Sejauh ini ya. Waktu terakhir kita ketemu. Itu Ustadz Dewa kemana? Sempat dakwah keluar? Itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hanya itu aja. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu normal. Memang banyak program-program permurtatan itu di wilayah Jawa. Mungkin karena kontur bang, pegunungan atau lembah, jadi sulit dipantau. Ustadz apalagi pandemi seperti ini, tidak ada pengajian. Sedangkan keadaan pandemi seperti ini kurang lebih sama seperti keadaan bencana. Mereka masuk bawa uang. Biasanya kalah fasilitas biasanya. Iya, kayak yang tadi abang bilang, kayak tadi yang saya bilang, kita di tengah hutan Kalimantan. Itu kita jalan kaki 7 jam. Sampai di desa itu jalan kaki nembus hutan. Tapi luar biasanya di tengah hutan ada helipad. I see. Dan itu yayasan saudara-saudara agama kita yang sebelah. Ini kan luar biasa, sampai saya bilang sama teman-teman kita, jual apa ya, beli helikopter bisa nyampe di sini. Tapi kan ya, itu kan menunjukkan kalau organisasinya bagus, kuat. Ya, Islam ini makanya kan di podcast awal saya bilang kan, agama non-Islam itu sedikit di Indonesia. Tapi kompak. Islam banyak, nggak kompak. Tapi sama ya, mungkin kalau di luar negeri juga begitu. Kurang lebih. Jadi terbalik. Yang kompak yang minoritasnya. Yang mungkin karena minoritas bang. Minoritas jadi kepingin, wah kita harus bisa kuat nih. Kayak orang pendatang kan, yang lebih struggle. Jadi justru kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena itu justru kewajiban mereka juga kan. Kan sama-sama menjalankan kewajiban. Betul. Ibarat ini market, siapa yang jualannya dibeli. Betul. Toh mereka bukan sudah muslim kan? Yang helipad itu. Beberapa memang desa-desa yang belum muslim. Bahkan mereka masih menganut animisme. Kepercayaan leluhur dan nenek moyang mereka. Tapi yang muslim juga. Itu yang jadi masalah. Tapi nanti kan Ustadz akan dibilang, loh, Ustadz kan juga mengislamkan orang dari agama yang lain. Kan sama aja katanya nanti. Kalau kita, yang penting adalah berdakwah, menyampaikan syiar, tidak dengan kekerasan. Soal diterima atau tidak itu soal lain. Karena persyaratan Islam adalah tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam agama kan? Jadi kita menerima mereka atau mengislamkan mereka tidak pernah dengan iming-iming bang. Tidak pernah dengan satu bungkus mie instan, atau dengan sembako, atau dengan uang, pekerjaan, rumah, kendaraan, tidak. Bahkan mereka Islam, mereka nggak akan dapat apa-apa dari kita. Itu bedanya. Bahkan kalau mereka minoritas di daerah itu, tantangan mereka lebih berat jadi. Biasanya Ustadz, kalau kalimat yang paling mereka bisa terima itu apa kalau ketika berdakwah itu? Tentu kan nggak mungkin lah, wah kita keluarkan kalimat suci. Kan itu kan kalau kita sudah mau menerimanya. Tapi kan pasti rasionalitas. Yang tadi kan dikatakan misalnya gini, dijawab. Kok Rasul Anda kawin sama anak kecil? Ustadz jawabnya apa biasanya? Yang biasa saya jawab adalah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan apapun tanpa perintah Allah. Dan memang Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah ini memang usia sangat muda.
Oke. Menikah tahun 620. 620. Sedangkan baru satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 629. Oke. Jadi masih selisih 9 tahun. Kalaupun secara banyak yang bilang Aisyah berumur 9 tahun, ada juga beberapa yang menganggap Aisyah umur 11 tahun. Kalau 9 tahun ditambah 9 tahun jadi 18 tahun. 18. Kalau usianya 11 tambah 9 20 tahun. Sama-sama sudah cukup umurnya. Oke, karena menurut undang-undang kita dulu ya 16 tahun. Ya. Tapi sekarang ya mungkin MK kalau nggak salah mengatakan 18 tahun. 18, ya kan? 19. Jadi memang kalau secara menikah ya Aisyah masih muda. Tapi begitu luar biasanya adab Rasulullah, hanya beliau baru serumah dengan Aisyah itu 9 tahun kemudian setelah menikah. Oke. Itu yang mereka nggak tahu. Oke. Sedangkan kenapa istri Rasulullah banyak? Nah, oke, yang kedua ini gimana? Apa jawabannya biasanya? Sekali lagi, yang pertama yang harus kita imani adalah apapun yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah dari Allah. Iya. Tidak sekehendak hatinya Nabi. Oke. Bukan karena nafsunya. Iya. Ibaratnya. Kalau memang nafsu, mengapa beliau menikahi Khadijah? Oke. Yang umurnya lebih tua. Oke. Beliau 25, Khadijah 40. Oke. Kenapa nggak nikahi yang 18 tahun? Pun istri keduanya dari semua istri-istri Nabi yang betul-betul masih perawan ting-ting itu kan hanya Aisyah saja. Oke, yang lainnya janda. Sisanya janda semua. Bahkan lebih banyak yang usianya lebih tua daripada Nabi. Oke. Apakah ini suatu pertanda orang yang suka kawin? Atau dia ya seperti mereka bilang penjahat seks atau ya ingin apa ya bahasanya hyper? Oke. Kan tidak seperti itu. Otomatis pasti cari yang lebih muda, lebih cantik, tapi tidak dengan Nabi. Nabi seperti itu. Memang Allah perintahkan setiap apa yang Nabi kerjakan itu atas perintah Allah. Lalu ketika perang itu gimana? Dia suka perang gitu. Perang dari dulu yang namanya Islam. Nggak, waktu Ustadz menjelaskan kepada mereka. Iya, saya menjelaskan seperti ini. Oke. Dari dulu yang namanya Islam selalu diasingkan, selalu diusir. Abang tahu kisahnya Nabi Musa? Iya. Nabi Musa lawannya Firaun. Iya. Yang lari siapa? Yang lari Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Islam seperti itu. Sampai Islam diusir. Nabi hidup di kota Mekah dengan pengikutnya diusir tidak? Diusir. Mereka pergi tidak? Pergi. Okay. Yang jadi masalah mereka tetap ngejar. Iya. Seperti perang di Badar, perang di Uhud, perang di Khandaq segala macam. Itu kan memang umat Islam disuruh pergi. Iya. Dan diserang. Islam tidak pernah conquer, menaklukkan suatu wilayah atau tidak. Tidak, justru membebaskan. Bebaskan dari apa? Dari penguasa yang zolim. Ya, banyak kita juga lagi penguasa zolim ini kan benar-benar menyakiti rakyat. Bahkan ulama-ulama lebih senang berdoa, berikanlah penguasa yang adil. Karena apa? Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya dirinya saja yang bahagia dan senang. Tapi kalau kita berdoa penguasa yang adil, maka banyak masyarakat dan banyak orang yang bahagia dan senang. Nah, penguasa-penguasa zalim inilah yang coba dinasihati oleh Nabi. Tapi apa yang mereka kerjakan? Justru menantang, justru menyerang, justru memerangi. Islam bukan agama pasif. Yang dipukul diam saja. Ini kanan kasih kiri enggak. Kita akan melawan. Insya Allah. Dengan penjelasan itu gimana mereka mau? Ya mereka alhamdulillah menerima. Karena kita menyampaikannya dengan baik, bukan dengan marah. Biasanya kan kalau orang dihina nabinya, dihina agamanya, marah gitu. Habis langsung pukul. Marah ngadu polisi. Nah, kayaknya polisi pekerjaan sekarang banyak ya Bang ya. Banyak sekali pekerjaan polisi. Makanya kita menyampaikan dengan adab dan akhlak. Dan itulah yang Nabi ajarkan. Yang seperti saya cerita waktu itu, Nabi setiap sore menyuapi seorang buta Yahudi di pasar kota Mekah. Itu kan tidak mengucapkan dalil apapun, tidak menceritakan atau membaca Al-Quran atau menyampaikan dakwah-dakwahnya, tidak, hanya menyuapi Bang. Bahkan saat disuapi, ini kan yang keluar cacian.
makian, wah Muhammad pendusta, Muhammad senyata-nyatanya sihir, wah pokoknya dikata-katain terus. Tapi makin dimaki, makin dicaci, Nabi makin lembut suapannya, lembut sekali. Kalau kita kan mungkin udah piring, sendal, nampak sama sendok-sendoknya, gimana caranya piring bisa masuk ke mulut dia semua kan karena marah gitu. Tapi Nabi tidak. Itulah adab. Jadi pada saat mereka tidak mengenal Islam, kita kenalkan Islam. Dia punya pertanyaan soal Islam, kita jawab. Karena buat saya, pembenci Islam, buat saya ya pribadi, pembenci Islam nggak ada. Mereka hanya belum kenal Islam. Oke. Kalaupun pembenci memang, manusia ada. iya, kalaupun mereka memang betul-betul benci Islam, itu sedikit sekali. Oke. Sedikit sekali. Dan dia mencoba mempengaruhi orang banyak. Dan kitalah yang menjawab itu. Kita jawab pelan-pelan. Kita jawab dengan adab, dengan akhlak. Biar apa? Biar dia mengerti Islam itu seperti apa. Dari pengalaman Ustadz, mana yang tadi kan, kalau tadi kan 3 jam tuh mengislamkan orang, 36 orang. 3 jam, ya kan? Within 3 hours, 36. Yang paling cepat? Yang paling cepat itu tadi, adab. Di mana? Itu bertemu dengan, saya belum cerita ya. Iya. Jadi ada pemuka agama, dia datangi saya di tempat saya tinggal. Kebetulan saya punya toko di daerah Bali. Bekasi. Oh, Bekasi. Jadi saya punya toko itu jual makanan Arab, kebab, kebuli, biryani segala macam. Saya lagi masih sampai sekarang. Masih. Dan saya sedang sama teman saya, dia orang Suriah. Oke. Orang Suriah, kemudian dia TNI lagi, tentara. Jadi emang tentara di Suriah sana. Tentara di Suriah. Kok bisa ke sini? Bisa. Dia sudah menikah dengan orang sini. Oke. Nah, sudah gitu, dia datang, dia bilang ini dewa kan yang waktu itu, yang kamu ini mualaf viral katanya di YouTube segala macam. Saya bilang, iya Pak, ada apa? Oh, agama kamu agama kebencian, agama pembunuh, agama terorisme. Nabi kamu cuman pedofil, nabi kamu. Ini teman saya di samping sudah mau bangun, dia rasanya mau dicekek ini orang. Tapi saya bilang, sabar, tunggu sebentar, sabar. Sudah dia bicara banyak. Saya cuma bilang, Pak, boleh gantian saya bicara? Silakan katanya. Bapak mau kopi apa teh? Dia bingung. Saya baru menghina agamamu, saya baru menghina nabimu, kenapa kau tawarkan aku minum? Saya bilang nggak enak Pak bicara ngobrol kalau nggak ada kopi. Ngobrol. Dan itu dia sore itu pun syahadat. Sore itu berapa jam? Lebih ya, lama ya, sekitar 5 jam. Bahkan saya sholat 2 kali waktu itu. Oke, berarti sempat berdialog ya? Ya, sempat dialog. Tapi saya tidak saya tidak berdialog tentang Al-Quran, tentang hadis, tidak. Ya. Saya jawab aja pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang dia tahu. Apa yang paling berkesan yang dia tanyakan lalu dijawab? Dia bilang, kenapa Islam paling benar? Saya bilang. Oh, dia tanya? Dia bilang, kenapa menurut kamu Islam paling benar? Oke. Saya bilang, karena Islam menurunkan nabi membawa. Agak beda ini dengan pernyataannya yang di kemarin itu. Yang mana? Yang lagi viral, ya kan? Yang TNI. Karena semua agama katanya benar di mata Tuhan. Tapi ini oke. Iya, saya menyampaikan kenapa Islam benar. Pertama, satu-satunya agama yang kitabnya bisa dihafalkan. Oke. Tidak ada agama manapun yang berhasil atau bisa. Jangankan satu kitab penuh, selembar pun tidak bisa. Oke. Tidak salah koma, titiknya, panjang pendeknya. Kita tahu. Bahkan kalau imam salah pun sholat, makmum ada yang tahu di belakang. Oke. Dia akan memperbaiki. Itu Islam. Tidak ada agama saya lain pengen seperti di situ. itu. Gimana tanggapan dia waktu dia omongkan begitu? Ya, dia bilang, kitab suci itu kan diamalkan, bukan dihafalkan. Ya, mereka Bang, ini pengalaman ya, pengalaman saya di lapangan. Mereka itu tidak bisa kita jelaskan dengan kitab. Oke. Karena mereka tidak beriman di situ. Oh iya. Tapi kita ajak dia logika. Iya, pasti logika. Iya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Iya. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, dia akan berpikir. Oke. Kita ajak dia mikir. Oke. Saya kasih analogi waktu itu seorang profesor matematika. Oke. Dikasih soal matematika. Menurut Bapak, bisa tidak profesor itu menyelesaikan soal matematika itu tanpa hafal rumusnya? Dia bilang nggak mungkin. Itulah Islam. Kenapa umat Islam tahu hukum-hukumnya bersedekah? Karena dia hafal.
Karena dia tahu, paling tidak dia tahu. Mau Ramadan, wah ayat yang sering diucapkan sudah paham semua. Sudah paham semua. Itulah kita tahu gimana hukumnya, gimana cara-caranya, gimana cara secara hukum dalam Islamnya. Kita tahu semua karena pada umumnya paling tidak ayat-ayat yang populer kita sudah paham. Minum Ustaz. Insyaallah. Maaf. Tangan kiri. Tapi saya karena tangan kanan saya susah berfungsi. Ini baru tangan kanan. Oke. Nah, mereka sampai mana tadi tuh? Itu tadi seperti profesor matematika tadi. Iya. Mereka kita tanya, bagaimana hukum kamu sedekah? Gimana tata cara kamu bersedekah? Sedekah ada apa aja? Bagaimana saja? Kalau kita banyak ada zakat, infak, zakat mal, ada zakat fitri segala macam. Kita tahu hukum-hukumnya semua. Karena pada dasarnya ustadz-ustadz yang mengajarkan, paling tidak ustadz-ustadz yang mengajarkan, dia paham dan dia hafal ayatnya. Tahu bagaimana ingin menerapkannya. Mereka bagaimana mau menerapkan kalau mereka tidak hafal? Hukum-hukum nikah dia buka dulu. Bagaimana tuntunannya segala macam. Bersedekah juga bagaimana sedekah yang betul ini. Mereka harus baca dulu. Coba bayangkan kalau semua kitab di dunia ini dibakar. Mau aplikasinya, softwarenya, fisiknya, masih ngomong bukunya, sama tadi ya? Masih. Dibakar semua. Kira-kira yang akan kembali utuh seperti semula apa? Dia jawab sendiri. Islam. 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Termasuk yang kalau misalnya Al-Quran ini adalah flash disk. Dan otak kita adalah CPU komputer. Karena yang bikin sama-sama Allah. Ini begitu dimasukkan, insya Allah flash disk itu terbaca. Flash disk terbaca. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ini ciptaan Tuhan, tapi ini bukan. Masuk nggak kira-kira? Pasti 404. Not found.